Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami percaya bahwa kuasa kasih Tuhan terus kami alami dan kami pun masih dikaruniakan ruang dan waktu untuk bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini akan terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai ayat 26. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Tema renungan kita ialah hal doa, Diona Kapas Sambayangan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, John Calvin, sang reformator, menggunakan gambaran tentang nafas sebagai bagian iman Kristen. Ia mengatakan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya, orang Kristen tidak bisa hidup tanpa doa. Sama seperti seorang manusia yang sudah gagal bernafas, maka sudah pasti ia mati. Manusia tidak bisa hidup tanpa nafas, dan itu berlangsung terus-menerus. Tidak ada yang dikatakan istirahat, libur, atau cuti bernafas. Saudara-saudara, dalam bacaan ini diceritakan tentang kualitas hidup orang percaya yang ditentukan dengan iman yang sungguh-sungguh. Petrus seolah-olah takjub ketika melihat pohon ara yang sebelumnya dikutuk oleh Yesus dan akhirnya mati. Walaupun sebenarnya Yesus hanya mengatakan agar pohon ara itu tidak akan berbuah lagi. Pohon ara adalah gambaran orang Yahudi yang tidak dapat lagi menunjukkan hidup sebagai umat Allah. Buah-buah iman mereka sudah tidak nampak lagi, walaupun mereka masih melakukan ibadah dengan rutin. Ibadah mereka hanya sekadar ritus saja, namun tidak bermakna dan syarat dengan kemunafikan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sangat menekankan tentang iman dan doa. Peran doa dalam kehidupan orang percaya sangat besar. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yesus menjamin bahwa doa yang didasari dengan pengakuan
bahwa segala sesuatu ada dalam otoritas Allah, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka segala persoalan dapat diatasi. Dalam hal berdoa, Yesus juga menegaskan soal pengampunan bagi sesama. Tuhan akan mengampuni kita jika kita dapat mengampuni sesama. Dengan demikian, doa kita pun akan terkabulkan oleh Dia. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu terus meneguhkan iman kami. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu kami percaya segala sesuatu ada dalam otoritas Allah. Dan kami pun bersyukur bahwa oleh kebenaran firman-Mu ini kiranya akan terus menuntun langkah kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan terus percaya kepada kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kami mohon ya Tuhan, jaga lindungilah kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Diberkatilah kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Setiap aktivitas yang boleh dilakukan dalam kehendak Tuhan, kami percaya akan juga senantiasa mendatangkan sukacita dalam kehidupan ini. Diberkatilah keluarga kami masing-masing, anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan dan di dalam masa muda mereka. Diberkatilah dan ditopanglah orang tua kami dalam menjalani masa tua, kiranya senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa setiap persoalan-persoalan kehidupan akan dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan. Karena itu, dalam kuasa dan kemurahan Tuhan, diberkatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, juga dalam duka cita, ataupun mereka yang sedang berbeban berat. Kami mohon dalam pertolongan Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dan kami yakin dalam kuasa dan kemurahan Tuhan akan mampu melihat kebaikan Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia untuk senantiasa juga bersukacita dalam Tuhan. Atau apapun pencapaian-pencapaian yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka untuk juga senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kami mohon ya Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, kiranya oleh kuasa kasih Tuhan juga akan terus mampu mengemban tanggung jawab amanah dari Tuhan dan boleh mengerjakan semua itu dengan benar dan adil. Dan kami pun menaruh pengharapan kami, Tuhan berkati kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya kemelut bangsa kami percaya dalam pertolongan Tuhan semuanya akan dapat diatasi. Bapa kami dalam surga, kami mohon jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan, dan mampukan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu untuk terus menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dimanapun Tuhan tempatkan masing-masing kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.